Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, tutor Tuton Karya Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Pada sesi pertemuan ke-1 ini, kita akan membahas topik pembelajaran yang berjudul Memahami Gaya Selingkuh. Baik, langsung saja kita mulai dari slide yang pertama. Memahami gaya selingkuh. Gaya selingkuh ini biasanya terdapat pada jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Namun, sebelum kita bahas secara mendalam mengenai gaya selingkuh, kita lihat dulu pengertian dasar dari gaya selingkuh jurnal, atau di sini disebut dengan in-house style. Nah, gaya selingkuh jurnal adalah gaya dan tata tulis dalam hal ini mengacu pada kekhasan tata cara penulisan dan format yang ditetapkan pada masing-masing jurnal. Tata tulis yang dibakukan oleh penerbit sebuah tulisan agar tulisan-tulisan yang dimuat memiliki kesamaan gaya atau disebut dengan style. Oke, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan saat membuat ataupun menulis naskah atau manuskrip berkaitan dengan gaya selingkuh. Poin yang pertama, gaya selingkuh ini diimplementasikan juga dalam aims dan scope jurnal atau tujuan dan batasan jurnal tersebut. Poin yang kedua, menentukan berbagai aspek manajemen, tata tulis, substansi dan penampilan dari artikel dan jurnal. Dan yang terakhir, gaya selingkuh jurnal ini bersifat baku dan standar. Nah, ini contoh aim dan scope pada jurnal Desalination di website Science Direct. Dan di sini ada menu View Full Aims dan Scope. Nah, jika kita klik View Full Aims dan Scope, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Berikut ini poin-poin penjelasan mengenai tujuan serta scope atau batasan dari jurnal Desalination Elsevier ini. Berikutnya ada contoh dari jurnal Sustainable Environment Research. Di sini aims dan scope juga tersedia dan dipastikan aims dan scope dari masing-masing jurnal itu akan berbeda menyesuaikan dengan gaya selingkuh jurnal tersebut tersendiri. Nah, berikutnya, mengapa gaya selingkuh diperlukan? Pertama, gaya selingkuh itu merupakan penciri dan daya tarik penerbitan naskah ilmiah. Jadi setiap jurnal akan memuat pokok bahasan tertentu. Nah, setiap jurnal akan memiliki daya tarik tertentu jikalau terdapat requirement ataupun gaya selingkuh tersendiri, dan pastinya akan berbeda dengan jurnal yang lain. Contoh, jurnal pendidikan biologi pada Universitas X akan berbeda gaya selingkuhnya dengan jurnal pendidikan biologi yang ada di Universitas Y. Begitupun sebaliknya. Nah, poin yang kedua, harus diikuti oleh penulis artikel. Ya, gaya selingkuh ini harus diikuti oleh setiap autor atau penulis artikel. Nah, poin yang ketiga, gaya selingkuh ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, tapi tetap berpegang teguh pada aturan yang dibuat ataupun sistem yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, agar ada keberlanjutan publikasi. Nah, berikutnya, apa saja yang ada dalam gaya selingkuh? Basically, setiap jurnal itu memiliki gaya selingkuh dan petunjuk penulisan atau guide for authors tersendiri yang menjadi penciri ataupun ciri khas dari jurnal target. Ada beberapa poin yang biasanya terdapat pada gaya selingkuh. Pertama, kebiasaan penyajian naskah, penggunaan ejaan dan tanda baca, lalu penggunaan angka dan singkatan, perancangan tabel dan gambar. Ada beberapa jurnal yang penggunaan tabelnya itu biasanya hanya diikuti oleh garis horizontal, tidak diikuti dengan garis vertikal seperti itu. Lalu berikutnya penulisan daftar pustaka, dan sebagian besar jurnal ini biasanya menggunakan style APA dan catatan kaki. Poin berikutnya ya. Nah, ini nih tugas sekaligus tanggung jawab sebagai penulis. Itu kita pada saat menyiapkan naskah atau manuskrip itu kita wajib untuk membaca guide for authors secara seksama. Ya, jika kita sudah mematuhi aturan ataupun guide for authors dengan baik,
maka ada kemungkinan ataupun posibilitas yang tinggi di mana artikel kita sudah disusun berdasarkan format yang diminta oleh jurnal target. Kemungkinan besar jurnal kita ataupun artikel yang kita ajukan dapat diterima oleh editornya ya. Nah, namun kita juga disarankan untuk membaca artikel terbaru yang sudah diterbitkan di jurnal target sehingga kita bisa melakukan komparasi. Bagaimana nih kalimat yang digunakan pada artikel yang diterima di jurnal target yang akan kita tuju. Jadi kita bisa adapt seperti itu. Nah, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan sebelum menulis manuskrip. Nah, salah satunya adalah novelty, kebaruan dari artikel, dari isi artikel yang kita tulis, lalu jenis dari naskah kita, apakah itu research artikel atau review artikel, lalu jurnal yang akan kita tuju, target jurnal itu perlu diperhatikan, dan berikutnya itu kita harus memahami persyaratan-persyaratan yang ada pada jurnal target yang akan kita tuju. Nah, berikutnya itu juga kita harus perhatikan struktur artikel dan etika publikasi. Jadi jikalau kita sudah mempublikasikan satu artikel di jurnal tertentu, maka kita tidak diperbolehkan lagi untuk mempublikasikan artikel yang sama di jurnal yang lain. Karena itu adalah salah satu etika dalam publikasi artikel ilmiah, seperti itu ya. Nah, Guide for Authors ini bisa membantu dalam proses penyusunan manuskrip atau naskah tersebut. Jadi sangat membantu. Nah, ini ada analogi sedikit mengenai GFA. Nah, jika teman-teman nih mau jalan-jalan ke suatu tempat yang belum pernah teman-teman kunjungi, apakah teman-teman akan memilih opsi nomor 1? Just go without information, hanya pergi tanpa menyiapkan informasi apapun, atau poin yang kedua, opsi kedua, mencari informasi dari siapapun yang Anda temui, atau poin yang ketiga, mencari complete and trusted information, informasi yang lengkap, komplit, dan terpercaya. Jadi sebagian besar kita akan memilih poin ataupun opsi yang ketiga ya. Nah, begitupun hal yang terjadi pada saat kita menulis jurnal ataupun menulis artikel ilmiah. You must read and familiarize yourself with Guide for Authors of the target journal before you write your manuscript. Gitu ya. Jadi GF ini sangat penting diperhatikan sebelum kita mulai untuk menulis manuskrip. Ini yang terakhir. Guide for Authors ini juga biasanya akan diperbarui per periodenya untuk jurnal-jurnal tertentu. Jadi pastikan kita membaca versi GF yang terbaru sehingga kita mengikuti format serta tata tulis kayak selingkuh, requirement yang diminta oleh jurnal yang kita tuju dan meningkatkan kemungkinan artikel kita dapat diterima di jurnal tersebut. Oke ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Jikalau nanti ada yang perlu dipertanyakan ataupun didiskusikan, boleh menghubungi saya melalui email yang tertera berikut ini atau menghubungi e-learning Universitas Terbuka. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.